saya jelaskan nanti ya. Ini ada firman Allah tentang hal hukum. Firman Allah dalam hadis kursi, al insanu siri wa ana sirahu, dan al insanu siri wa sifatillah ghairi minas zatihi, yaitu sifat Allah Ta'ala yang diakui sebagai rahasia Allah Ta'ala yang boleh bukanlah sifat lahir tidak dengan berbagai jenis dan berbagai warna. Pastinya adalah jadi sifat yang satu. Jika sekalian wajib mengenal hakikat ini dengan petunjuk dari prinsip line in dari darah daging kita, karena hakikat diri sifat kita ialah serbuan ke rumah teres 2 tingkat dilakukan adalah hasil bisikan dan maklumat orang awam. Hasil pemeriksaan kembalikanlah amanat kepada yang punya amanat. Bila kita telah yakin adalah bersatu namanya, ya, yang sebenarnya diri ialah, karena kalian sudah melihat tersebut, yang sebenar-benarnya diri ialah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa adalah Muhammad. Yang sebenar-benarnya Allah adalah sifat Allah Ta'ala. Yang sebenar-benarnya segala sifat adalah Allah Ta'ala, adalah zat Allah Ta'ala. Adapun sifat Allah Ta'ala adalah wujud Allah Ta'ala yang kita mempunyai wujud dan hakiki daripada segala yang ada, besar maupun kecil, bagaimanapun juga pada pandangan lahir maupun batin. Dalam sebenarnya termasuk satu sifat yang semuanya tidak bertulang, tidak berdaging, tidak berdarah, ataupun tidak berkulit. Pada yakin itu, maka yang berbagai sifat warna adalah hanya satu. Menurut yakin dan marifat, kita seharusnya berkata, dan pemahaman itu harus kita pahami baik. Sebagaimana syir subhanallah, firman hambamu pada segala masamu, pada segala rupa ini eloknya, pada segala bumi ini adalah bahasamu. Tidak perkataan yang tidak benar hanya adalah perbedaan-perbedaan, namun atau bukan perorangan kita. Bandingkan dengan sebiji buah yang caro yang tiada berhijab, berkakat, dan dari 20, artinya sifat itu tersembunyi di dalam segala sifat. Kalau sifat-sifat ini nampak, maka adalah ini dunia ini, dan oleh karenanya hakikat daripada wujud alam tersebut ini adalah dari hakikat 20 sifat.
sifat di dalam segala wujud wahmi atau seperti sifat di dalam yang jadi juga wujud tersembunyi di dalam kita dari dua sifat itu. Oleh sebab itu firman Allah Ta'ala bahwa anak maka ya bahwa anak kama yaitu sebagaimana ia dahulu demikian juga ia pada masa sekarang ini. Nah, tetapi itu bukanlah wujud maksud dan maha tinggi di atas daripada yang akan jadi. Tidak ada yang akan hilang, tersamarlah di segala yang terjadi. Maka bernamalah dia Ruh Amal. Nah, bisa kita pahami kalau ia pergi dan datang, kalau pada sakit dan segala perubahan bernamalah Jibril. Bersuara ya, sehat. Dan kalau jadi nama kodrat iradat sama basar dan kalam, yaitu yang menyuruh pada kita siang dan malam, artinya senantiasa masuk dan keluarnya nafas pada satu kata, yaitu Jibril adalah akal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru terbongkar kan? Jibril itu nggak keluar dari mulut, Jibril itu di akal duduknya. Maka pada waktu Nabi Muhammad bertafakur, itu dia Muhammad. Si ilmu ini menuntun dikiaskan Jibril. Kalau Jibril keluar dari buku, bodoh manusia namanya. Kalau bahasa bukunya dongo-dongo. Buku bilang. Nah ini yang harus kita pahami supaya kita tidak salah mengartikan ilmu Tuhan ini ilmu suci. Jangan dipisah, jangan dibongkar-bongkar. Allah Ta'ala sudah merampungkan pada manusia. Apa yang arti martabat 7 harta manusia. Kok tiba-tiba ada manusia belajar tauhid dan nanti keluar situ. Berarti dia tidak sesuai dengan syahadatnya. Contoh Allahu Akbar, persatu sudah semua. Kalau tiba-tiba meninggal, segala pikiran yang tuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau kita sebut ia Mikail, ialah kita daripada Nabi Muhammad. Ya. Juga ia adalah Isam yang sebenar-benarnya. Pada suatu ketika ia bernama Israfil dan yaitu hati dari Nabi Muhammad SAW pada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, kolbu mukminin baitul, kalau itu kita sebut ia Israel adalah wahmi untuk Nabi, yaitu kekuasaan ajar terbaik yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang mempunyai kuasa atas kita. Kalau akal dibangsakan kepada Allah, maka bernama kalam. Kalau kepada Nabi adalah Jibril dan kepada kita adalah akal. Berbagai bagaimana sabda Nabi Muhammad
yang artinya ya, apabila turun firman Allah Subhanahu wa taala atas nabi kita surat ayat nomor 26 asli surah ayat 192 Zuzan. Nah, salah pihir rohul amri ala kolbika yang artinya turun dengan dia itu ada roh amin yang hati engkau maka benarlah bagi kita mimpi bagi Nabi Muhammad adalah wahyu. Kepada mereka yang berbahagia seperti wali-wali Allah adalah pimpinan kebesaran dan ilham mengenai kelakuan daripada roh amin bagi kita bernama mimpi dan bagi Nabi Muhammad bernama wahyu ilmu. Roh amin adalah sebenarnya selagi kita masih kecil sampai membesar kita dan sampai di dalam kubur sampai ia dalam surga atau sebagaimana di dalam badan kita rahasia perasaan pikiran beserta sangka dan khayalan daripada akal segala-gala itu oleh karenanya kelakuan kehidupan yaitu oleh mereka karena terus sekalian disebut raja yang perintah di dalam batang tubuh. Nah, sekarang Roh Kudus mempunyai banyak nama sebenarnya. Cahaya yang memancar. Nah, sekarang kalau cahaya memancar-mancar bagaimana? Ya batang tubuh ini sudah. Makanya tadi nur itu terang. Tidak ada nur itu warna hitam. Nur itu warnanya putih. Hati putih itu terang benderang, dilihat, tidak tersembunyi. Yang dikatakan nur itu ya batang tubuh kita ini. Karena orang itu tidak paham dengan nur dipisahnya balon lampu dengan cahaya lampu. Nah, orang disuruh pegang cahaya lampu, bukan pegang balonnya. Tanpa balon tidak ada cahaya. Bersinar. Yang kebalikan, kalau saya enggak, saya buang cahaya, saya pegang punya cahaya. Itu yang benar. Sesuai dengan kalimat saya, asal dua la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu aja. Ada sama bahasa sebentar pertama Roh Kudus dinyatakan di dalam diri sanubari yang paling dalam yaitu rupa daripada sifat-sifat Allah yaitu Allah adalah cahaya gemilang yang tidak ada persamaan dan tidak ada dinding. Oleh sebab itu Roh Kudus menjadi wakil di dalam tubuh manusia yang memerintahkan segala gerak-gerik dan rasa dan sebagaimananya tidak ada yang tidak tergantung kepadanya. Sebab Roh Kudus yang Rasulullah itu sudah dia memerintah badan tubuh. Suruh kopi, suruh berhenti kopi, suruh merokok, suruh berhenti merokok. Itu nah dia jenderalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 37 ini zainun fil ardi khalifah dan inilah yang bernama insan kamil yaitu alam azam yang muncul di dunia jangan lagi sak ada menurut Adam menurut. Syariat adalah manusia pertama. Syariat adalah hakikat yang muncul. Hakikat adalah asma Allah dan marifat hanyalah Allah karena lillahi ta'ala. Dan ini sama juga Allah atau Allah
Allah bagi kita adalah hati. Ilallah bagi kita adalah ruh. Huwa rahasia al-basir. Allah. Firman Allah di dalam surat Yasin 35 ayat 77 Tuhan yang berbunyi An-Nalan yaram intanu anna kolaku nahu, ya, minut fatin fiya izza huwa asyibun mu'min. Dia telah menjadikan musuh, ya, terang benderang. Inilah kalau kita terlalu banyak lupa dengan tadi jasad ini banyak namanya. Jasad ini berjasa besar. Jasad ini rumahnya Allah. Jasad ini makamnya Muhammad. Jasad ini makamnya orang tua. Jasad ini kurungannya Allah atau sangkarnya roh. Jasad ini, ya, yang saya sebut itu semua di dalam, ada di luar. Mimpi aja di dalam. Contoh, kalau coba kita nonton TV, TV itu mengeluarkan gambar apa itu gambar tua. Gambar di dalam TV keluar itu orang gila namanya itu. Belajar orang menjadi cacat. Kalau belajar begitu namanya, itu bukan marifat. Bukan ilmu ketuan, ilmu kesehatan. Bukti. Contoh, saya berkomunikasi dengan HP. Saya mau tanya, apa HP? Suara itu keluar dari HP. Tetap di dalam HP. Tuh. Kalau belajar ilmu ketuhanan, jangan mencari di luar jasad, jangan keluar di luar batang tubuh. Kalau di batang tubuh, kalau bilang perangsang. Itu. Karena saya bilang ilmu paling tinggi adalah syahadat. Tidak ada tandingan syahadat itu. Ya. Tidak ada tandingan syahadat. Maka saya bilang tadi, kalau mau sholat, baca biat dulu. Karena biat itu syahadat, isinya syahadat, penyaksiannya Allah, dan barulah kita angkat Allah Akbar, baru kita menyatakan aku mau. Belum nyata sudah. Anak aku. Kalau aku itu di dalam maupun di luar. Aku itu di luar, bukan di dalam. Siapa yang berkata aku? Ya Muhammad. Coba cari. Ada Allah mengatakan aku? Tidak ada. Assalamualaikum wa assalu'anna Muhammad Rasulullah. Anak yang berkata-kata aku itu Muhammad. Aku itu nyata. Aku itu tidak terdinding. Aku tidak terhalang. Aku itulah yang dikatakan nur yang terang benderang. Nah, jadi kalau ada orang mau kita mendengar riwayat dari orang, ya, bisa kita terima, tapi kita digerakkan untuk berpikir, benarkah orang menyampaikan? Ya, kalau ilmu keluar dari itu namanya najis. Ya, kalau ilmu keluar dari itu namanya najis. Dia bersekutu dengan jin dan setan. Itu kalau ilmu di luar pada diri. Tak boleh mengatakan. Tapi banyak bukti. Seperti Ibu Mona. Dia bisa begini, bisa begini. Begitu saya kukuhkan, dia saya suruh ngomong, Pak, kenapa badan saya? Bisa dilihat, bisa lipat.
jauh. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad itu suci. Jangan dikotorin, jangan dikotorin, jangan kita hayalkan keluar. Tuh. Tadinya malah saya ngomong, saya cuma mengingatkan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan artinya mungkin bahasa lain berpikir jangan karena ketakutan kita keluar daripada grup. Bagi saya tidak. Membayangkan saya hampir 15 tahun saya seorang diri di gotong royong, tidak satu pun manusia tahu saya pergi untuk saya diam aja, saya tak pusing dengan orang. Cuma karena sudah terbuka menjadi lewat, mau panggilan hati. Nih kalau sampai padahal boleh. Orang nggak tahu. Bahkan jangan kan tetangga. Saudara kampung saya yang tahu, atau orang tua saya nggak tahu. Saya belajar apa? Ya betul saya tanamkan ke dalam belakangku. Cuma saya pikir bahasanya gini. Allah tuh dalam. Muhammad tuh wayang. Allah tuh batin. Muhammad tuh jahil. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nah, zat dan sifat tidak akan terpisah satu kesatuan. Zat masuk ke dalam Muhammad masuk ke dalam zat. Sehingga bisa berkata-kata, bisa bergerak dengan segala macam. Itu yang satu kesatuan. Ini. Sedangkan zat tidak ada di dalam diri. Kok tiba-tiba ada orang mau mengajarkan orang keluar diri. Jadi ilmu kematian ini saya bilang begini, kalau kita berpegang kata-kata, hakikat, mau bawa kemana diri kita? Hah? Mau bawa kemana? Kalau bahasa orang bilang sih, mau tiap orang yang bilang aku berangkat apa? Silakan. Tetapi saya bilang di sini saya katakan, saya tidak pernah mengajarkan ilmu di luar, tidak pernah. Kita bermimpi aja, mimpi itu ada di dalam tubuh, tidak keluar mimpi itu. Walaupun kita dalam mimpi kita terbang sana ke rumahnya, tetap di dalam tubuh, tetap tidak keluar dalam tubuh. Kita hidup di dalam zat Allah Ta'ala. Tetapi ada orang mengajarkan kebaikan di luar zat Allah Ta'ala. Itu namanya orang berharap kepada Allah. Apa arti zat? Alam semesta ini zatnya Allah. Kita hidup di dalam zat. Ada orang mau belajar tentang ketuhanan tapi di luar zat. Tetap dia hidup. Tapi Allah bilang kamu musuhku. Kamu mengkhianat. Ini siapa tadi? Ini bilang. Dan dari sekarang kita tuntut ilmu kematian. Ya, sejak dini kita sudah tuntut ilmu kematian. Nanti kita tuntut ilmu kematian, endingnya di akhir kehidupan lebih baik daripada awal. Memang awal kita sudah bagus, tapi jangan di akhir matinya busuk seperti hewan dan binatang. Apa hewan dengan tumbuh-tumbuhan. Ini dan ilmu malaikat ini kalau kita mendengar di waktu bagus uraian tertarik dengan kita tapi lupa saat itu benar lalu orang belajar dengan ibu ini terpengaruh dengan lama. Jujur saya mengatakan, sebenarnya saya tidak senang dikatakan masuk ke majelis
mengusahakan kaum hobi karena saya diam. Padahal akhirnya tidak mau begitu. Biasa-biasa aja. Awalnya saya bangun masjid ini satu. Oke, wah, saya sama Pak Hasan sama Abu Aco masuklah Joko. Nanti NTB, Majelis Tauhid Balikpapan. Saya pakai nama, tapi nggak bagus pengalaman. Ini aja bagus ya. Saya ikutin semua, saya ikutin. Nah ini dan senang lagi. Mereka tidak tahu perjalanan. Coba gambar kita bahwa kayak hayat itu dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dalam kita hidup dalam apa? Bahwa kita mau cari keluar dari Allah bagaimana? Tetap Allah mau kasih hidup, tak kasih hidup. Simpul. Belajar ilmu ketuhanan ini yakin. Jauh kita ambil gambaran. Tetap itu mana mungkin dia bisa tangkap kupu-kupu atau nyamuk. Tapi tetap punya yakin. Punya keyakinan tetap itu. Punya keyakinan. Dia bilang Allah pasti akan memasukkan rezeki. Allah, si nyamuk datang itu fitnah, keyakinan. Saya pun belajar. Belajar seperti orang yang kalau mau hebat, bisa saya kesana amalkan Bismillah terbalik. Baca terbalik Bismillah. Baca terbalik. 7 Jumat lah. Ya, kalau mau bukti. 7 Jumat baca terbalik. Orang biar jarak protokol kita gini kan, terlempar. Ya, kalau betul-betul mau belajar sakti, mau mandi kebal, ada. Karena saya belajar sakti itu, tapi bukan itu yang saya cari. Ya, harus begitu. Kalau bahasa Saidna, kun panjang mafiaknya tuh, ya, sit jadi wajah tulok itu mandi kebal. Kita hidup di dalam kenapa lagi harus mencari di luar Allah di luar dalam hidup di Allah ya betapa bejat manusia itu bertapa dulu apanya manusia kepada Allah tetap Allah punya kasih dan sayang tinggal kita aja sebagai manusia sadar atau tidak ini dengan tadi sehingga kita bisa sadar bahwa betul di ini adalah kisah nyata. Ibu Siti Nurbaya, dia stafnya Pemkot. Pemkot itu suaminya ada dokter. Ketika itu singkat cerita keponakannya kena penyakit terbaik atau gondok. Nah, dia merasa kasihan karena anaknya kecil. Lalu dia teringat apa yang saya sampaikan. Saya suruh amalkan. Lalu beliau praktekkan.